Semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Tiara, dan ini adalah video pertamaku. Jadi, di video pertamaku ini, aku pengen cerita singkat kenapa sih aku mau bikin channel ini dan kenapa kalian juga harus nonton. Aku adalah salah satu pejuang sehat. Ya, pejuang sehat. Kenapa? Karena aku adalah seorang yang menderita obesitas atau kelebihan berat badan seumur hidup aku. Maka dari itu aku pengen banget bikin channel ini supaya aku bisa share juga pengalaman-pengalaman apa aja sih yang aku rasakan dan aku jalani. Siapa tahu ada dari teman-teman semua juga yang lagi berjuang, jadi kita bisa saling nyemangatin sama-sama. Nah, nanti ke depannya insya Allah aku akan bikin video-video mengenai resep sehat yang selama ini aku pakai dan yang selama ini aku buat supaya bisa mendukung program perubahan pola hidup aku. Selain itu mungkin nanti ada playlist-playlist lainnya yang bisa sesuai ataupun di luar dari resep sehat itu sendiri yang bisa kalian ikutin juga. Sebelum aku mulai cerita, aku pengen disclaimer dulu buat semuanya bahwa di sini aku hanya sekedar sharing. Aku bukan merekomendasikan teman-teman semua buat ikutin apa yang aku lakukan karena aku bukan profesional, aku bukan dokter, aku bukan nutritionist, aku bukan siapa-siapa. Di sini aku hanya pengen sharing ke teman-teman semuanya. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat kalian semua. Tapi untuk metodenya apa dan bagaimana, sebaiknya kalian tetap harus konsultasi. Tapi untuk metodenya seperti apa yang harus kalian lakukan, sebaiknya kalian harus tetap konsultasi sama ahlinya, gitu. Jadi aku di sini hanya sharing aja, gitu ya. Oh ya, maaf juga ya kalau ceritanya loncat-loncat, tapi mudah-mudahan tetap dimengerti. Langsung aja kita mulai sharingnya. Kita mulai dari kenapa sekarang aku berubah. Alasannya mungkin standar, gitu. Aku mulai tidak nyaman dengan apa yang ada di dalam diriku, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi aku tuh dari kecil emang udah besar gitu, gak langsung segede gini sih, tapi maksudnya dari mulai TK, terus SD, SMP, terus ngikutin jenjang sekolah itu, di antara teman-temanku itu pasti aku paling besar gitu. Kayak misalnya mungkin untuk kelas 1 SD atau misalnya kelas 2 SD normalnya itu berapa ya, sekitar 30 kilo mungkin gitu. Nah aku tuh udah di level bisa di 40-50 kilo. Begitu juga untuk SMP yang dengan normalnya hanya sekitar 50 kilo, aku tuh udah bisa di 70 kiloan. Dan itu terus beranjak naik pelan-pelan, tapi itu pasti gitu loh. Jadi tuh aku belum pernah ngerasain seumur hidup aku berat badanku yang ideal itu kayak gimana. Kalau ditanya aku pernah gak sih ada niatan untuk berubah? Ya pernah gitu, tapi apakah itu dilakukan? Tentu tidak, karena mungkin emang belum ada niat aja gitu loh, dan hanya sekedar kepengen aja tapi belum pernah dikerjain. Aku mulai mengalami gangguan kesehatan banyak banget dan ada aja yang membuat aku tidak nyaman. Aku mulai sering sakit, aku mulai sering mengalami mood yang cukup ekstrim gitu, dan itu sangat-sangat mengganggu kehidupan aku. Sampai pada akhirnya di tahun kemarin, tahun sekitar 2020 atau 2019 akhir, aku timbang dan berat badanku mencapai highest point aku seumur hidup aku, itu di 119 kilo. Dengan nanti aku tampilin fotonya. Terus selain itu ada kejadian lain juga, karena aku sudah menikah dari tahun 2016 dan belum dikaruniai momongan hingga saat ini, makanya aku dan suami tuh pergi ke dokter gitu. Memang baru aku yang dicek, dan dokter mendiagnosa aku bahwa aku tuh PCOS.
Detailnya kayak gimana silahkan searching sendiri, tapi yang pasti PCOS ini adalah gangguan sindrom yang mengakibatkan hormon kita tuh gak seimbang. Dan beberapa ciri-cirinya tuh memang ada sama aku gitu loh. Di antaranya tuh kayak menstruasi gak lancar waktunya, terus juga rambut rontok, udah gitu obesitas, kegemukan udah jelas gitu loh. Terus juga mood yang lumayan up and down gitu loh, dan itu bisa mengganggu juga gitu loh. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda PCOS yang ternyata sangat mempengaruhi kesuburan aku gitu. Makanya semenjak itu dokter pun langsung ngedeclare bahwa aku tidak bisa mendapatkan program kehamilan apapun sebelum berat badanku minimal turun 10% dari berat badan yang pada saat waktu itu. Karena diet yang sebelumnya aku lakukan itu selalu gagal dan bahkan berakhir sakit, jadi aku cenderung lebih malas dan ya udahlah ya gitu, nggak apa-apa juga, toh aku ngerasa sehat pada saat itu. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, terus juga mungkin kondisi badan dan fisik yang nggak pernah olahraga juga, yang akhirnya ngebuat badanku tuh mulai protes gitu. Jadi ada aja keluhan, ada aja yang dirasain, meskipun gak jelas itu apa. Karena setiap cek ke dokter, alhamdulillah sih gak pernah ada apa-apa, normal. Tapi tuh aku ngerasa kayak ada sesuatu gitu loh di badanku tuh yang gak beres gitu. Makanya aku sampai berpikir kayaknya ini udah bukan fisik gitu loh, tapi udah lebih ke mental dan psikologis aku yang sebenarnya juga harus diperbaiki. Dan sejak kejadian itu, apakah aku langsung diet? Enggak juga gitu. Tapi yang aku lakukan adalah aku ngobrol sama diriku sendiri. Apa mauku, apa kepengennya aku, dan gimana caranya biar aku bisa berubah gitu. Karena udah gak ada alasan lagi buat aku gak berubah. Akhirnya aku membulatkan niat dulu. Aku meyakinkan diriku bahwa aku gak boleh mundur lagi, gak boleh sembarangan lagi, gak boleh ngasal lagi. Aku harus konsisten, aku harus terus maju apapun yang terjadi, gak boleh mundur lagi dan gak boleh nyerah. Karena memang aku belum sempat dan belum memungkinkan untuk ke ahlinya, ke dokter gizi. Jadi aku memutuskan untuk browsing-browsing dulu, entah lewat Google atau lewat YouTube atau lewat Instagram, karena udah banyak banget sebenarnya sumber referensi. Akhirnya aku cari yang memang aku nyaman dan bisa aku percaya juga. Kemudian di situ aku mulai cari-cari cara diet awal yang kira-kira aku mampu lakukan untuk jangka waktu mungkin sekitar 2 minggu ke depan. Dan kemudian aku akhirnya ketemu sama yang namanya intermittent fasting. Jadi puasa, jendela puasa gitu ya. Kurang lebih mirip-mirip kayak OCD-nya Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Kemudian di awal tahun itu aku mulai menjalankan intermittent fasting. Dan hanya intermittent fasting yang aku lakukan, aku belum olahraga sama sekali. Kemudian intermittent yang aku jalanin itu sekitar 12-14 jam di awal. Dan ternyata sekitar 1 bulan berjalan itu berat badanku berangsur-angsur turun sedikit demi sedikit. Di sini aku belum menjaga asupan makanku, aku masih makan apa aja. Nah, intermittent fasting yang aku jalani ini sekitar 3 bulanan dan berhasil turun sekitar 7 kilo. Nah, pada saat awal-awal pandemi sekitar bulan Maret, aku tuh ceritanya sakit lagi. Dan kali ini tuh sakitnya batuk gitu. Karena memang riwayatku kalau batuk tuh sembuhnya agak lama, jadi awalnya aku cuek aja gitu kan. Tapi lama-kelamaan setelah sekitar 3-4 bulanan batuk itu gak sembuh-sembuh gitu. Karena sedang pandemi gini kan, jadi otomatis jauh lebih mengkhawatirkan ya, takutnya kenapa-kenapa.
Akhirnya aku udah ke dokter, aku beli obat, aku beli yang generik, aku beli yang sampai aku ke dokter, sampai beli yang herbal dan lain sebagainya, sampai obat warung aku beli juga. Itu nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan gitu. Aku nggak tahu kenapa, sampai akhirnya pada pertengahan tahun aku memutuskan untuk ke dokter paru, spesialis paru, karena aku khawatir gitu loh, takutnya ada sesuatu yang ternyata memang harus ditangani segera. Nah, pada saat itu aku ke dokter paru, ke rumah sakit, ternyata dokternya nggak ada. Akhirnya aku pulang lagi. Keesokan harinya, aku pikir, nggak tahu kenapa tuh kayaknya aku pengen olahraga deh gitu. Akhirnya aku mulai dengan jalan pagi. Dan ternyata setelah 3 hari aku jalanin itu, entah kenapa batuknya totally sembuh, semuanya tuh hilang. Akhirnya aku gak jadi ke dokter paru juga, dan alhamdulillah sama sekali gak pernah kambuh sampai sekarang gitu. Dari situ selain aku menjalani intermittent fasting ya masih bolong-bolong juga sih gitu, akhirnya aku mulai merutinkan olahraga gitu. Dan olahraganya yang tadi aku bilang, aku mulai jalan pagi, dari mulai sekitar cuma 30 menit gitu, sampai aku tambahin waktunya sedikit demi sedikit. Oh iya, aku mundur sedikit. Jadi selama aku mulai intermittent fasting di awal tahun sampai di pertengahan tahun, jadi sekitar setengah tahunan aku menjalani intermittent fasting ini yang emang bolong-bolong juga gitu, ya udah aku stuck, memang turun hanya di 7 kilo, pernah ke 9 kilo, balik lagi ke 7 kilo, balik lagi ke 5 kilo, 6 kilo, terus ya udah around di situ aja gitu loh, nggak pernah lebih dari itu. Nah, terus setelah olahraga itu aku jalanin selama 1 bulan konsisten, ternyata aku tidak mengalami penurunan sama sekali. Jadi memang beratku stuck di turun 7 kilo itu gitu. Akhirnya aku mulai pengen cari tahu lagi, apalagi sih nih yang kurang gitu loh, karena aku sudah bisa mulai merasakan bahwa aku bisa konsisten nih. Peningkatan konsistennya tuh dan peningkatan niatnya tuh udah jauh lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, akhirnya aku cari-cari tahu lagi sampai aku menemukan yang namanya defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Silahkan juga kalian bisa searching, banyak banget referensinya di situ. Nah, aku mulai tahu ada yang namanya TDEE, BMI, terus kalori makro, kalori harian, apa segala macam. Itu ya baru pada saat di pertengahan tahun itu. Akhirnya aku mulai hitung TDEE aku berapa, terus kalori maintenance aku berapa, dan kalori defisit aku berapa. Setelah itu aku bisa tahu makro harian aku berapa, mulai dari protein, terus juga lemak, dan juga karbo. Nah, setelah itu aku mulai cari-cari tahu makanan apa sih ya sebaiknya memang aku makan, tapi aku juga gak pengen ngerasa nyiksa gitu loh. Dan aku terus cari lebih banyak referensi karena aku pengen ngejalanin diet ini dengan menyenangkan dan seumur hidup aku, tanpa ada jeda-jeda lagi. Jadi aku menemukan beberapa referensi di YouTube juga maupun di IG kayak dokter diet atau dokter Dion, terus juga ada Kak Yulia Belshun gitu loh, dan yang lainnya juga, bahwa emang diet itu bisa fun dan diet itu bisa menyenangkan. Makanya di kamus dietku itu gak ada yang namanya cheating day gitu. Jadi memang aku bisa makan apa aja yang aku pengen dengan porsi yang sewajarnya dan tetap ada di dalam kalori harian kita setelah kebutuhan makronya itu terpenuhi. Dan sekarang berat badanku di sekitar 93 atau 94. Nanti aku tampilin fotonya di sini. Jadi total selama kurang lebih 1 tahun ini
beratku tuh udah lost di 26 kilo. Kalau dibilang apakah aku sudah ideal? Tentu belum, masih jauh, bahkan aku masih dalam kategori obesitas. Tapi ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau bisa disimpulkan, yang aku lakukan dalam perubahan hidup aku dan pola diet aku itu secara teori ya, itu dua, yaitu olahraga dan defisit kalori. Udah nggak ada lagi yang lain. Selain secara teori, ada beberapa lagi yang paling penting untuk kita lakukan. At least buat aku. Yang pertama itu niat. Niat ini penting banget. Ini adalah kayak langkah awal kita untuk memulai hidup baru gitu loh. Jadi kalau misalnya emang niat dan tekad kita udah bulat, insya Allah sih semuanya pasti bakal berjalan jauh lebih ringan. Aku gak akan bilang lancar karena sampai sekarang pun ada aja hambatannya yang aku rasakan, tapi akan jauh lebih ringan, itu pasti. Terus yang kedua itu adalah jujur sama diri sendiri. Jadi udah gak ngebohongin lagi diri sendiri, udah bisa berdamai sama diri sendiri. Jadi tuh yang kita jalani itu lebih adem gitu. Terus yang ketiga itu komitmen. Ini penting banget. Komit sama diri sendiri juga. Terus juga janji sama diri sendiri bahwa kita lakuin ini tuh buat kita sendiri, buat keluarga di sekitar, buat orang-orang terdekat kita. Jadi kita jalaninnya juga jauh lebih happy. Terus selanjutnya ada apa lagi ya? Konsisten. Meskipun kalau aku dibilang apakah aku konsisten, sekitar 80%-90% aku katakan iya gitu. Jadi si 10%-nya ini kadang ya namanya manusia ya, ada aja malesnya, ada aja udah bosan atau apa gitu. Tapi itu hal yang wajar gitu loh, dan itu nggak apa-apa. Yang paling penting kita cepet-cepet balik lagi ke niat awal kita gitu loh. Jadi jangan terlalu lama pergi dari track. Jadi tapi cepat-cepat bisa balik lagi di track yang udah kita jalanin sebelumnya gitu. Paling itu aja sih, aku gak akan ngejelasin lebih detail olahraganya apa aja, atau misalnya cara pola makan segala macamnya gimana, karena sekali lagi aku tidak akan dan tidak mau menyarankan kalian untuk melakukan apa yang aku lakukan, karena kita tuh beda banget dari segi fisiologisnya, psikologisnya, umur, latar belakang kesehatan kita, background kesehatan kita juga pasti beda-beda, terus juga kebutuhan kita juga beda-beda gitu loh. Jadi aku sangat tidak menyarankan apa yang aku lakukan itu kalian terapin juga. Tapi kalau misalnya kita mau saling nyemangatin, ayo tetap harus konsultasi sama ahlinya, kalau bisa ke dokter, kalaupun belum bisa cari referensi sebanyak mungkin, entah dari buku, baca-baca, terus juga dari video-video, dari sosial media. Cari yang memang qualified, cari yang memang kalian percaya, dan yang paling aman pastinya, karena yang paling tahu badan kita itu ya memang kita sendiri. Dan jangan lupa nanti aku akan nge-share resep-resep masakan sehat yang bisa kalian ikutin, kalau itu gak apa-apa ya. Masakan yang sehat dan tetap enak juga aku akan coba buat sesimpel dan semudah mungkin biar kalian gampang buat ngikutinnya. Jadi gak ada alasan lagi buat gak makan sehat ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat-sehat terus semua ya. Bye!